Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumiati. NIM saya 60202240009 dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada hari ini saya akan membahas analis dampak Indonesia bergabung dengan BRIC terhadap ekonomi mikro di Indonesia. Bayangkan, Anda adalah pelaku UMKM lokal. Tiba-tiba Indonesia bergabung dengan BRIC. Apa yang berubah? Masuknya Indonesia ke dalam BRIC bukan hanya berita internasional, tapi juga berdampak langsung ke kita yang merupakan pelaku usaha mulai dari produsen, konsumen, bahkan pekerja. Maka dari itu, mari kita lihat dan bahas lebih dalam dampaknya bagi BRIC ini terhadap ekonomi mikro Indonesia. Apa itu BRIC? Sejak kapan Indonesia bergabung? Sebelum lebih lanjut, lebih jauh, kita harus tahu apa itu BRIC. BRIC merupakan blok negara berkembang yang kini memainkan peran semakin penting dalam tatanan ekonomi global. Kelompok ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, dan secara kolektif mewakili lebih dari 40% populasi dunia serta menyumbang sekitar 30% dari produk domestik bruto global. Blok ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya menciptakan tatanan global yang lebih adil dan seimbang, terutama dalam menghadapi dominasi ekonomi negara-negara maju. Lalu, apakah Indonesia bergabung ke dalam organisasi ini? Jawabannya adalah ya. Indonesia resmi bergabung dengan BRIC pada tanggal 6 Januari 2025 lalu. Beberapa anggota BRIC yang lain diantaranya Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab. Lalu, apa peran BRIC dalam ekonomi global? Seperti yang sudah dijelaskan, penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dari sisi negara. Perkembangan peran strategi BRIC di kancah global antara lain meningkatkan perdagangan antar negara berkembang, mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat lewat penggunaan mata uang lokal, menyalurkan pembiayaan infrastruktur melalui lembaga keuangan seperti New Development Bank, menyuarakan kepentingan Global South dalam forum internasional seperti G20 dan PBB. Apabila dilihat dari konsep dasar ekonomi mikro, kita bisa memahami peran BRIC melalui beberapa konsep dasar seperti permintaan dan penawaran. Negara-negara BRIC memiliki populasi yang sangat besar, yang berarti permintaan terhadap barang dan jasa sangat tinggi. Misalnya, India dan Tiongkok memiliki miliaran konsumen, menciptakan pasar potensial besar bagi produk global. Sementara itu, Brasil dan Rusia adalah produsen utama komoditas seperti minyak dan gas dan makanan, yang menambah sisi penawaran dalam pasar global. Dengan permintaan dan penawaran yang tinggi, BRIC secara langsung mempengaruhi harga global, baik untuk bahan baku, energi, maupun produk konsumen. Persaingan pasar BRIC juga meningkatkan tingkat persaingan global. Seperti yang kita tahu, produsen dari Tiongkok dan India seringkali dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah, mendorong efisiensi dan inovasi dari produsen di negara lain. Hal ini memaksa pasar global menjadi lebih kompetitif, di mana perusahaan harus berinovasi dan menekan biaya untuk bertahan. Dengan begitu, kehadiran BRIC mendorong terbentuknya pasar yang lebih efisien sesuai dengan prinsip ekonomi mikro. Perilaku konsumen dan produsen di negara-negara BRIC, kelas menengah tumbuh pesat dan ini mempengaruhi perilaku konsumen. Permintaan terhadap barang-barang berkualitas, layanan digital, dan produk global meningkat. Sementara itu,
Produsen lokal dan global merespon dengan menyesuaikan produk mereka agar cocok dengan kebutuhan pasar BRIC, baik dari sisi harga, kualitas, maupun distribusi. Contohnya, banyak perusahaan global menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi selera konsumen India atau Tiongkok, yang merupakan strategi mikroekonomi berdasarkan analis perilaku pasar dengan memanfaatkan kekuatan permintaan, daya saing produsen, serta dinamika konsumen. Dan produsen BRIC bukan hanya pemain besar dalam hal jumlah, tetapi juga penggerak struktur pasar global. Masuknya Indonesia ke BRIC membawa tantangan dan peluang. Menurut saya, kondisi ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM dan perekonomian nasional. Pertama, UMKM Indonesia memang akan menghadapi tekanan kompetisi dari produk-produk impor, khususnya dari negara seperti Tiongkok atau India yang dikenal mampu menawarkan harga lebih murah. Namun di sisi lain, terbuka pula peluang ekspor ke pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika Selatan dan Brasil yang bisa menjadi lahan baru bagi produk lokal untuk berkembang. Kedua, dengan adanya liberalisasi perdagangan, harga barang impor cenderung lebih kompetitif. Ini memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga menuntut produsen dalam negeri untuk lebih efisien dan inovatif agar tetap bisa bersaing baik dari sisi harga maupun kualitas. Ketiga, meningkatkan potensi investasi asing dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan transfer teknologi. Meski begitu, tenaga kerja lokal harus siap baik dari sisi keterampilan teknis maupun adaptasi terhadap perubahan industri agar benar-benar bisa memanfaatkan peluang tersebut. Jadi, kesimpulannya, apakah BRIC peluang atau ancaman bagi pelaku usaha kecil? Ya, BRIC bisa menjadi peluang besar bagi pelaku usaha kecil asal mereka mampu beradaptasi. Bagi yang tidak siap, bisa menjadi ancaman serius karena kalah saing, yang artinya masuknya Indonesia ke BRIC memungkinkan akses pasar baru, investasi, dan kemitraan strategi terutama dengan negara-negara yang punya pertumbuhan ekonomi tinggi. Saran untuk pelaku ekonomi mikro di Indonesia, maka dari itu pelaku UMKM harus mulai berinovasi, menekan biaya produksi, dan memahami tren pasar BRIC. Selain itu, pemerintah juga berperan penting untuk memberi pelatihan keterampilan digital dan manajerial, menyediakan insentif fiskal dan subsidi, memfasilitasi akses pasar termasuk promosi ekspor dan kerjasama perdagangan. Terima kasih. Itu pemaparan tentang masuknya Indonesia ke BRIC. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.